Halo teman-teman sobat bis dimanapun kamu berada. Semoga tetap dilancarkan segala urusannya. Tetap jaga kesehatan, fisik dan pikiran. Tetap tenang meski dilanda masalah percintaan dan keuangan. Ada kabar gembira terkini tentang geliat dunia perbisan tanah air setelah selama 2 tahun babak belur dihantam badai. 3 karoseri besar di Indonesia yaitu Adiputro, Laksana dan Tentrem sudah dipastikan akan mengikuti ajang pameran Gaikindo atau Gias 2022 yang akan berlangsung pada 11 sampai dengan 22 Agustus 2022 nanti. Pameran yang akan bertempat di gedung ICE-BSD, Tangerang, Provinsi Banten ini menjadi pameran otomotif besar pertama pasca pandemi COVID-19. Kita tahu bersama, pameran serupa yaitu Busworld 2022 di bulan Maret kemarin batal diselenggarakan soalnya kondisi belum cukup kondusif dikarenakan pandemi COVID dianggap belum cukup reda. Hadirnya ketiga karoseri ini jelas akan menjadikan ajang Gias sangat menarik. Dipastikan masing-masing karoseri akan membawa produk unggulannya. Berbagai rumor sudah beredar tentang produk apa saja yang akan dibawa pada pameran kali ini. Ketiga karoseri ini akan menempati hall 8 di area yang sangat berdekatan. Bagian depan Tentrem bersanding dengan Adiputro dan pada bagian belakangnya ada venue karoseri Laksana. Kehadiran 3 karoseri besar ini pasti akan membuat animo para bismania untuk mengunjungi pameran yang sudah absen selama 2 tahun ini sangat tinggi. Rumor yang cukup kencang beredar tentang apa saja produk yang akan dipamerkan dari masing-masing karoseri bisa kita rangkum sebagai berikut. Karoseri asal Malang yang cukup rajin berinovasi ini baru saja merilis bis DD Triple Dead dan Sleeper H9-nya. Karoseri pertama yang resmi merilis bus dengan spion kamera ini disinyalir juga akan mencoba tren baru. Walau hanya membuat model bis double glass, bus sleeper dan bus double deck, karoseri ini terkesan hanya jadi follower saja. Menurut kami, dalam menyongsong tren baru ke depan, karoseri Tentrem sudah selayaknya merilis model baru single glass. Benar-benar model baru dan bukan sekedar modifikasi dari Avante double glass-nya. Ini adalah kesempatan Tentrem untuk mendahului rival sekaligus tetangga karoseri asal Malang yang seolah masih ragu dalam membuat model bodi single glass-nya. Pada saat ini, pabrikan besar di Eropa tidak ada model baru. Model yang beredar saat ini relatif sudah ada versi kapinya di sini. Sebut saja Setra seri 5, baik model top class maupun comfort class sudah dipakai oleh Adiputro dan Morodadi. Hanya pabrikan Volvo yang paling terakhir merilis model 9900. Meski wajahnya juga sudah dipakai oleh Trijaya Union pada rilisan model bodi beberapa minggu lalu. Kalau beralih ke benua Amerika, tepatnya di bagian selatan. Tepatnya di negara Brasil. Karoseri Marco Polo baru saja merilis model yang cukup fenomenal. Desain pengganti Paradiso G7 ini sangat berani dan futuristik tanpa meninggalkan bahasa desain seri sebelumnya. Praktis, hanya ada 2 model itu saja yang bisa dijadikan sebagai acuan. Volvo 9900 cenderung kalem elegan dan Marco Polo Paradiso G8 yang cukup sporty dan futuristik. Kira-kira yang mana yang akan dipilih oleh karoseri yang sekarang dipegang oleh generasi keduanya, Bapak Yohan Wahyudi ini? Oh iya, tentu mereka akan condong ke tema single glass ya. Saat ini terlalu beresiko untuk memutuskan develop model double glass karena tren ke depan sudah akan kembali ke kaca tunggal. Hanya masalah waktu saja. Untuk masalah desainnya, kita bikin coret-coret ramal desain di video lain saja karena nanti akan kepanjangan kalau dibahas di sini. Dari postingan official Instagramnya, karoseri Laksana dengan sangat jelas akan merilis legacy terbaru, yaitu Legacy SR3. Generasi ketiga dari keluarga SR yang cukup diterima pasar dan mengangkat nama karoseri Laksana di kancah moda transportasi bis Indonesia 1 dekade terakhir.
Ajang Gias akan sangat tepat sebagai event rilis model terbaru ini. Karoseri asal Ungaran ini cukup getol dalam membuat trendsetter model bodi single glass di saat yang lain masih ragu dan menunggu respon pasar yang lebih kuat. Bisa kita lihat dari unggahan medsosnya terutama di Instagram official dan YouTube-nya. Kalau boleh kita kupas, PO Siliwangi Antarnusa yang digawangi oleh Bapak Sani sudah menjadi tandem laksana dalam setiap rilis model-model barunya terutama di ajang pameran besar. Dengan chassis barunya Scania K360, menurut kami pasti akan diberikan baju model baru. Single glass lebih masuk akal untuk didevelop saat ini. Untuk masalah proporsi bodinya, cukup sulit menerka apakah model SR3-nya nanti adalah HD atau malah XHD. Namun untuk saat ini, berhubung Laksana sudah memiliki model keduanya, baik HD maupun XHD meski dalam tipe double glass, mengkonvert ke model single glass rasanya tidak akan sulit. Terbukti dari SR2HD yang awalnya single glass terus dikonvert menjadi varian double glass, yang secara teoritis lebih perlu perhitungan lebih matang. Nyatanya juga bisa kok. Tentu gampang juga kalau dari model double glass dikonvert menjadi single glass. Untuk model single glass dengan proporsi XHD sebenarnya Laksana juga sudah pernah buat. Model Discovery yang dipasarkan ke negara Fiji juga bodi tipe XHD. Untuk versi lokalnya, Laksana juga punya model Discovery Maxibus yang dibuat atas request dari Bapak Lesani, dari PO Putra Mulia Sejahtera Group saat itu. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan sementara tentang clue desainnya. SR3 nanti berupa bas single glass dengan proporsi XHD yang ditenagai chassis Scania K360. Untuk masalah model, rasanya tidak akan jauh dari SR2 saat ini yang modelnya cukup digemari. Sebagai gambaran mungkin adalah perpaduan antara Maxibus XHD dengan bodi Panorama S-Series yang baru rilis beberapa saat lalu. Event akhir tahun ini digadang akan menjadi momen yang tepat dalam meluncurkan produk terbarunya yang sudah ditunggu-tunggu oleh penggemar di sebangsa setanah air, yaitu seri Jetbus terbaru penerus Jetbus 3 saat ini. Memang dari pihak Adiputro belum ada bocoran resmi terkait hal ini. Namun tren baru bas model single glass yang telah diseriusi oleh karoseri rival dan tampaknya akan menjadi tren baru ke depannya. Mau gak mau harus disikapi dengan lebih serius oleh Adiputro kalau tidak mau akan tertinggal. Dari gerak-gerik dan kebiasaan Adiputro, karoseri asal kota Apel ini cenderung lebih jarang mengeluarkan model baru. Kalaupun rilis model baru, biasanya tidak akan melompat jauh dari model sebelumnya dan juga masih dalam acuan model aslinya, yaitu Setra dan Travego. Hal ini sejatinya juga merupakan satu kelebihan yang disukai para pelanggannya karena paling tidak akan sedikit menekan ongkos pembelian unit baru. Untuk model bas beberapa tahun ke belakang pun bisa sangat mudah disulap menjadi model terbaruannya dengan sedikit operasi wajah yang bisa dikerjakan oleh bengkel repair ataupun banyak juga yang dikerjakan sendiri di garasi. Dari hal tersebut, maka tidak heran kalau Adiputro cenderung wait and see dalam menyikapi tren bas single glass akhir-akhir ini. Untuk develop model baru, baik single atau double glass adalah sama-sama beresiko. Mungkin sambil melihat perkembangan dunia transportasi terutama moda angkutan bis setahun ke depan. Juga sambil tengok kanan kiri dari para rival karoseri tentang model-model bis baru bagaimana saja yang diinginkan oleh pasar. So, menurut kami Adiputro masih akan mempertahankan modelnya saat ini. Mungkin hanya sedikit facelift saja agar tidak terlalu outdated. Masalah lampu-lampu, lebih aman pakai stok yang sudah ada dulu sambil menghabiskan stok unit-unit yang masih mangkrak belum diambil. Perubahan bumper depan serta selendang samping gepreknya mungkin akan jadi titik perubahan. Nah, itu hasil prediksi dari info yang berkembang di media. Untuk lebih pastinya, kita tunggu saja tentang produk apa saja yang akan dipamerkan pada ajang Gias 2022 di bulan Agustus nanti.
Mungkin Sobat Bis punya info yang lebih valid. Silakan bisa tulis komen di bawah ya.